Hai, jumpa lagi kita di video kali ini. Sebelum memulai petualangan kita di video kali ini, izinkan dengan segala kerendahan hati, saya, Thorik Torki, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran bagi yang menjalankan 1443 Hijriah. Dan semoga ini menjadi kebaikan dan keberkahan buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. So teman-teman, Ramadan sudah berlalu. Dan teman-teman sepertinya juga yakin dan percaya saya mulai sibuk mau ngapain lagi setelah ini. Namun sebelum itu izinkan saya berbagi beberapa tips berdasarkan pengalaman saya apa yang biasa dilakukan pasca Ramadan, terutama buat teman-teman di organisasi zakat atau lembaga amil zakat atau faith-based organization. Penasaran teman-teman sebaiknya apa yang dilakukan? Bingung mau ngapain setelah Ramadan, jangan sampai mati gaya dan lain-lainnya? Pantengin terus video ini sampai selesai. Jumpa lagi dengan saya Thorik Torki. Buat teman-teman yang belum mengenal saya atau masih bingung ini channel bahas apa sih, yuk lihat video saya sebelum ini. Mudah-mudahan lebih menguatkan tali silaturahmi di antara kita. Oke? Nah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal video ini, kira-kira step-step apa sih Mas Thorik yang perlu dilakukan oleh organisasi non-profit, baik yang berbasis religius atau faith-based organization ataupun non-faith-based organization setelah petualangan ataupun tantangan-tantangan di Ramadan. Yuk kita kupas tuntas satu persatu. Yang pertama stepnya adalah cermati. Apa yang perlu dicermati Mas Thorik? Satu, tren. Nah kalau ngomong tren tuh bicaranya naik atau turun gitu kan ya. Nah teman-teman cermati di Ramadan kemarin tren penghimpunan teman-teman naik atau mohon maaf turun? Kalau naik, naiknya berapa persen? Compare dengan tahun lalu. Kalau turun, turunnya juga berapa persen? Compare dengan tahun lalu. Itu yang pertama. Karena ini penting untuk teman-teman punya data. Biasakan ya, tiap tahun, tiap saat perlu pakai data. Karena ini akan membuat organisasi non-profit teman-teman terus makin matang, makin profesional, dan makin bertumbuh. Yang kedua, ya tentu bicara tren, jumlah donaturnya. Sekali lagi saya berdoa, semoga donatur teman-teman tahun ini meningkat. Meningkat dalam artian ini bicaranya kalau saya selalu donatur baru. Di Ramadan kemarin ini mudah-mudahan donatur teman-teman bertambah. Mau tambahnya cuma 20, ya bertambah. Mau tambahnya 50, ya insya Allah bertambah. Yang terpenting donatur teman-teman bertambah. Itu. Atau mohon maaf donatur baru teman-teman turun. Tahun lalu donatur teman-teman nyampe 300 donatur baru. Tapi tahun ini cuma 50 berarti turun. Tentu pembahasan berikutnya adalah donaturnya naik tapi pendapatan atau penghimpunan di Ramadan malahan turun. Nah itu tadi perlu evaluasi dan kajian yang mendalam. Nanti di video-video berikutnya saya akan coba kupas tuntas khusus yang ini. Atau sebaliknya, donatur baru tahun ini Mas Thorik di Ramadan cuma dikit naiknya dan cuma 56 orang. Tapi donasi kami bertumbuh. Nah itu juga nanti ada evaluasi. Jangan-jangan dia memberi dengan jumlah yang bertambah. Ditambah dengan donatur-donatur loyal sebelumnya. Terus, apa yang perlu dicermati lagi Mas Thorik? Pengalaman saya yang saya cermati adalah program. Mana program di Ramadan ini yang laku dibeli, dalam arti yang laku didonasi, dibantu oleh donatur teman-teman, atau mana program yang payah. Contoh di Ramadan ini teman-teman punya 5 program. Lebaran bersama yatim, kado lansia atau kado lebaran. Yang ketiga bantuan kepada UMKM. Terus yang keempat
bantuan takjil, yang kelima katakan misalnya bantuan umum gitu, ternyata yang paling banyak dinikmati adalah kado lebaran yatim misalnya, sama paket parsel lansia. Nah itu dua, yang tiganya itu payah misalnya seperti itu. Nah ini teman-teman bisa cermati itu. Nanti teman-teman bisa atur tuh, oh ternyata program ini yang banyak diminati dan program ini yang enggak. Yang enggak itu nanti jangan dimatikan, nanti kita bisa pakai itu untuk di program pasca Ramadan, tentu dengan evaluasi-evaluasi yang mendalam. Barangkali campaignnya kurang didorong, atau memang donatur teman-teman tipikalnya demen yang model kayak gitu. Apalagi yang perlu dicermati, layanan mana yang paling sering dikomplain? Mana layanan yang sering dikomplain oleh donatur? Jangan-jangan layanan penerima teleponnya kurang bagus nih. Aduh, ini organisasi benar-benar payah nih, ditelepon 4-5 kali nggak angkat misalnya. Atau layanan jemput zakat teman-teman juga payah. Ini juga perlu teman-teman cermati. Selanjutnya, bank mana yang paling banyak diminati oleh donatur menjadi saluran donasinya mereka? Ini perlu teman-teman cermati. Saya selalu menyarankan, makanya punya rekening lebih dari 1 atau 2 deh. Jangan rekening gado-gado. Itu di situ, layanan itu di situ, program di situ, orang mau bantu zakat di situ. Jadi khawatir transparansi dan akuntabilitasnya terganggu. Nah teman-teman, jadi itu juga perlu dicermati. Oh jangan-jangan tahun lalu bank yang logonya biru itu paling menjadi saluran utama. Tahun ini ternyata bank yang ada kuning merah itu misalnya, ini contoh gitu. Jadi teman-teman harus mulai berani mencermati yang konteks itu. Nah, cermati yang berikutnya adalah sebaran wilayah. Saya sih ingin setiap tahun organisasi teman-teman makin meluaskan wilayah penerima manfaatnya. Semakin banyak penerima manfaat di wilayah yang lebih luas akan menjadi mudah-mudahan kebaikan buat organisasi teman-teman. Termasuk tren penerima donasi ataupun penerima manfaatnya, jadi distribusinya juga meluas, termasuk penerima manfaatnya atau mustahiknya atau beneficiariesnya dalam istilah asingnya itu lebih bertumbuh. Contoh tahun lalu mungkin hanya 2.000 orang yang menerima bantuan dari melalui organisasi teman-teman. Tahun ini ternyata 2.800, berarti kan ada 800 penerima manfaat baru. Nah ini teman-teman cermati itu semua, detailkan. Karena kalau nggak detail, maaf ke depan tuh agak susah menganalisa. Karena sekali lagi pengalaman saya termasuk orang yang senang hal yang detail. Menganalisa sesuatu dengan data yang detail akan kece badai untuk taktik-taktik berikutnya. Oke? Yang kedua adalah benahi. Apa yang perlu dibenahi Mas Torik tadi? Langkah pertama cermati. Begitu udah dapat data, ya benahi dong. Udah jelas-jelas yang menjadi komplainnya organisasi teman-teman adalah rekening yang itu aja. Maka ke depan perlu buka rekening baru. Udah jelas-jelas yang menjadi kekurangan dari tim Ramadan teman-teman adalah leadershipnya tim relawan kurang, atau leadershipnya bagian jemput zakat kurang. Ke depan perlu ada treatment khusus benahi itu. Udah jelas-jelas yang perlu dibenahi adalah layanan. Dari tahun ke tahun layanan organisasi teman-teman kayaknya nggak pernah maju nih, nggak pernah bagus nih, nggak pernah kece badai, nggak pernah all out dalam melayani. Ya itu benar-benar dibenahi oleh organisasi teman-teman. Supaya apa? Supaya sekali lagi kita kan sama-sama belajar nih, pengen menjadi organisasi non-profit yang lebih profesional dalam semua segmen, dalam semua sisi. Maka teman-teman justru sebagai pemimpin lihat mana yang perlu dibenahi satu persatu. Tadi program yang kurang diminati, program yang kurang maksimal dipoles ulang. Apa yang dipoles? Campaignnya, mungkin cara desainnya, layout desainnya kurang bagus, iklannya kurang optimal. Yang dipakai Instagram doang misalnya, nggak muncul di sosial media lain, nggak menggunakan TikTok, nggak menggunakan apa, mungkin itu coba deh dipoles lagi program. Yang udah bagus di mana Mas Torik? Tentu dipertahankan, tinggal dioptimalkan. Yang kurang dipoles lagi. Nanti bagaimana memoles program-program? Di video-video berikutnya saya akan bicara bagaimana memoles sebuah program yang tadinya tidak laku menjadi laku. Dalam bahasa saya itu yang tadinya orang atau donatur tidak berminat menjadi lebih berminat. Gitu ya. Jangan lupa saya selalu ngingetin laporan. Di Ramadan itu teman-teman udah berbuat. Sayang
kalau donatur nggak tahu apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Bikin laporan yang lebih detail, lebih bagus, dengan layout yang kece badai, dengan layout yang bagus, pakai infografis, pakai warna-warna yang bagus, kombinasi dari branding atau logo organisasi non-profit teman-teman. Ada sih kemarin saya lihat 1-2 hari organisasi non-profit itu ada 1-2 hari pernah ngirim. Terus saya terima, wah laporan Ramadan kemarin gitu, dilakukan ini pasca lebaran sudah terkirim sekian, ini sekian, oke bagus-bagus saja. Saran saya, karena mungkin itu instan ya, teman-teman juga buat itu dalam kondisi rush. Coba bikin lebih rapi lagi, layoutnya lebih bagus lagi, supaya donatur itu lebih nyaman lihatnya. Sekali lagi, transparansi dan akuntabilitas itu kelihatan di situ. Berapa penerima manfaatnya, berapa tiap program yang sampai kemana, geografis yang disebarannya seperti apa, terus juga penerima manfaatnya siapa saja dari sisi gender, laki perempuan, usia, itu penting. Orang Indonesia kadang demen yang detail, dan semakin detail itu semakin rasa, oh ternyata hebat nih lembaga, benar-benar presisinya atau detailnya kelihatan. Oke? Ketiga, tetapkan prioritas. Setelah langkah pertama mencermati, setelah langkah kedua benahi, nah yang ketiga tetapkan prioritas. Prioritas apa Mas Tore? Pengalaman saya sekali lagi satu, waktu terus berjalan. Kalau bagi teman-teman yang di lembaga amil zakat, saatnya menjelang untuk kurban. Siap-siap berkompetisi lagi di fundraising kurban. Siap-siap cek lagi nih harga kurbannya, dengan mungkin inflasi, dengan kenaikan pertamax, dengan kenaikan apa, dengan ekonomi yang lagi naik turun, ya cermati lagi harga yang pantas untuk disampaikan kepada donatur yang memang ya, diniatkan untuk jadi target untuk pekurban teman-teman. Seperti itu. Implementing partner, siapa yang menjadi implementing partner untuk kurban, mulai ditata ulang lagi, campaign kurbannya mau seperti apa, tadi harganya mau disasar mau milenial atau mungkin modelnya yang lebih luas lagi, apakah penerima manfaatnya dalam negeri atau mau luar negeri, Afrika, Nigeria, Somalia. Nah ini untuk lembaga-lembaga faith-based organization, saatnya sekarang bersiap untuk kawah canda di muka baru yang namanya fundraising kurban. Oke? Nah, berikutnya tetapkan prioritas apa lagi? Ya tadi, persiapkan semua hal-hal yang terkait sama fundraising berikutnya. Bagi yang lembaga non-amil zakat, yang menurut saya siapkan untuk strategi dan mulai jalan di kuartal 2 nih, udah mulai Mei sama Juni. Di kuartal 2 salah satu hal yang pentingnya adalah teman-teman menjalankan fokus di program atau core programnya teman-teman. Kalau core program teman-teman di anak, di hewan, di lingkungan, ya menurut saya fokus balik lagi ke situ. Mulai juga tata ulang dan melihat dari tren di Ramadan sebelumnya, oh ternyata ada penambahan jumlah donatur baru nih yang terkait dengan core program saya, yang mulai dipoles ulang, dioptimalkan lagi. Dan fokus pada growth-nya seperti apa, layanannya, iklannya, campaign-nya harus dikencengin lagi. Saya sendiri melakukan itu. Saya dengan tim saya saat ini di lembaga yang sekarang saat ini saya sedang diamanahkan, saya fokus di kuartal 2 ini. Pokoknya setelah Ramadan jangan miss nih, kita tetap lari, kita tetap speed up, kita tetap optimalkan taktik-taktik yang sudah kita pikirin. Perbanyak ketemu klien, perbanyak ketemu prospek, perbanyak ketemu donatur. Finally, dalam bahasa saya di video ini adalah fundraising never ends. Teman-teman tetap semangat untuk tetap fundraising, optimalkan taktik, benahi apa yang kurang, cermati apa yang perlu dilakukan. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua. Terima kasih teman-teman. Semoga sekali lagi apa yang saya sampaikan membawa manfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada teman-teman yang mungkin perlu pengalaman-pengalaman seperti ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya Torik Torki. Salam jago fundraising.